Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nepa Yulela Putri dari program studi Agribisnis semester 7. Baiklah, pada modul pertama yaitu pemasaran strategi, saya akan sedikit membahas mengenai beberapa materi. Yang pertama itu A. Pengertian pemasaran strategi. Pada modul ini, penulis membahas pentingnya memahami dinamika antara pelanggan, lingkungan bisnis, dan konsumen untuk mengembangkan strategi dan strategi pemasaran yang efektif. Perencanaan strategi adalah proses yang melibatkan pengembangan lingkungan bisnis yang selalu kondusif untuk menyediakan layanan pelanggan yang unggul. Proses ini harus didasarkan pada pengetahuan yang jelas tentang pasar, pelanggan, dan konsumen, serta lingkungan. Nilai pelanggan adalah perbedaan antar nilai yang dirasakan suatu produk dan nilai sebenarnya yang diberikan. Perbedaan ini sangat penting untuk menentukan kepuasan dan kepuasan pelanggan. Sifat dinamis dari perilaku pelanggan juga tercermin dalam konsep migrasi nilai pelanggan. Ini adalah proses di mana pelanggan berpindah dari produk yang dikembangkan oleh bisnis ke produk baru yang memberikan nilai pelanggan yang lebih unggul. Kesimpulannya, perencanaan strategis adalah proses penting bagi bisnis untuk mencapai kesuksesan dengan menyediakan layanan pelanggan yang unggul dan membina lingkungan bisnis yang positif. Dengan memahami dinamika antar pelanggan, lingkungan bisnis, dan konsumen, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan mendorong kepuasan dan loyalitas pelanggan. B. Jenis-jenis strategi organisasi. Robin dan Coulter 2007 menyebutkan ada 3 jenis strategi, yaitu strategi korporasi, strategi bisnis atau anak perusahaan, dan strategi fungsional. Strategi korporasi adalah strategi organisasi yang menentukan perusahaan harus beroperasi dan ingin dilakukan dalam bisnis. Strategi bisnis atau strategi bersaing adalah strategi organisasi yang berfokus pada bagaimana organisasi akan bersaing di setiap bisnis. Strategi fungsional adalah strategi yang digunakan oleh berbagai departemen fungsional dari sebuah organisasi untuk mendukung strategi bisnis atau bersaingnya. Strategi korporasi adalah cara perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan di pasarnya. Strategi pemasaran dipandu oleh keputusan-keputusan manajemen puncak yang berhubungan secara dua arah. Yang strategi korporasi menentukan arah strategi, alokasi sumber-sumber daya, dan hambatan-hambatan atau constraint mengenal yang tidak boleh dilakukan. Strategi pembaruan adalah strategi korporasi yang didesain untuk memperbaiki kelemahan organisasi yang menyebabkan kinerjanya menurun. Strategi kepemimpinan biaya adalah strategi yang menjadikan efisiensi sebagai sumber keunggulan dibandingkan pesaing. Strategi diferensiasi menjadikan faktor keunikan produk sebagai sumber keunikan. C. Perkembangan teori-teori manajemen. Robbins dan Coulter 2007 membahas perkembangan teori-teori manajemen utama, antara lain manajemen ilmiah, teori administrasi umum, pendekatan kuantitatif, perilaku organisasi, pendekatan sistem, dan pendekatan kontingensi. Manajemen ilmiah berfokus pada penggunaan metode untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, sedangkan teori administrasi umum berfokus pada struktur organisasi dan struktur wewenang. Pendekatan kuantitatif menggunakan teknik kuantitatif seperti statik, optimalisasi, model-model, dan simulasi komputer untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Perilaku organisasi berfokus pada perilaku manusia, motivasi kepemimpinan, kerja tim, kepercayaan, dan manajemen konflik. Pendekatan sistem menganalisis organisasi sebagai sistem terbuka, sedangkan pendekatan kontingensi menekankan perlunya pendekatan yang
pendekatan yang dengan teknik berbeda dalam situasi berbeda. Secara keseluruhan, teori-teori ini berkontribusi pada pemahaman dan pengelolaan sebagai berbagai aspek bisnis. D. Kecenderungan perkembangan konsep-konsep dan praktek-praktek manajemen sekarang. Robbins dan Coulter mengemukakan beberapa kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini, seperti manajemen pelayanan pelanggan atau customer service management, inovasi, globalisasi, etika dalam berbisnis, diversifikasi tenaga kerja, kewirausahaan, e-bisnis, manajemen pengetahuan atau knowledge management, dan organisasi-organisasi pembelajar atau learning organization, serta manajemen mutu atau quality management. E. Keunggulan bersaing, competitive advantage. Robbins dan Coulter mendefinisikan keunggulan kompetitif berkelanjutan sebagai keunggulan berbeda suatu perusahaan, sedangkan Iker menggunakan konsep keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dapat dicapai, sedangkan Cravens menggunakan kemampuan khusus. Kompetensi diferensial didefinisikan sebagai keterampilan yang dikembangkan oleh suatu perusahaan atau sekelompok orang yang di pasar tertentu. Kapabilitas didefinisikan sebagai proses organisasi yang memungkinkan orang di pasar tertentu memungkinkan perusahaan mengordinasikan aktivitas dan menggunakan sumber daya secara efektif. Keunggulan kompetitif berkelanjutan didasarkan pada kompetensi inti, yaitu faktor-faktor yang tidak memiliki kepentingan atau potensi yang sama untuk dicapai. Kriteria utama untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan mencakup nilai kelangkaan, kemampuan yang ditiru, kemampuan untuk tidak dapat digantikan, daya tahan, transparansi, kemampuan untuk ditransfer, dan kemampuan untuk ditiru. Kriteria ini digabungkan dengan faktor-faktor lain untuk membentuk 3 konsep: nilai, hambatan, duplikasi, dan kesesuaian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.